Selamat pagi. Hari ini saya seperti yang di postingan sebelumnya akan membahas mengenai motif parang. Ya, eh, sebelumnya saya minta maaf jika nanti ada kekurangan, ada salah-salah kata. Mungkin ada yang di antara teman-teman yang lebih tahu. Mohon untuk memberikan masukan juga ya. Untuk referensi, ini salah satu referensi utama saya. Judulnya Batik, Filosofi, Motif, dan Kegunaan. Penulisnya Bapak Adi Kusrianto. Ini salah satu referensi saja ya. Oke, selamat pagi Honeycraft. Saya langsung saja nanti setelah live saya akan upload ini ya, video live ini, jadi bisa dijadikan referensi bagi teman-teman. Sekali lagi ini dari sudut pandang saya yang terbatas, didasarkan juga dari beberapa referensi. Ya, mengenai motif parang, tadi di introduction di postingan sebelumnya saya ada memposting satu halaman dari buku ini ya, dimana ada motif tersembunyi yang ada di dalam motif parang ya. Ini kan motif parang yang sering kita lihat ya. Mungkin juga teman-teman punya motif ini, karena motif ini memang sudah umum ya, sudah umum dipakai. Mungkin karena ini ya, bentuknya yang diagonal, jadi banyak orang suka ya. Jadi bisa dipakai pria maupun wanita dan cukup fleksibel untuk dikenakan, entah itu sebagai kain jarit atau dipakai sebagai rok bawahan maupun sebagai kemeja. Itu sudah sering sekali kita pakai. Nah, motif parang itu termasuk salah satu motif larangan dari keraton ya. Larangan artinya bahwa motif itu tidak boleh digunakan oleh orang awam ya. Tapi karena keraton kan sekarang sudah modern, jadi setidaknya aturan tersebut berlaku hanya di dalam lingkup keraton. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berkunjung ke keraton Yogyakarta atau Surakarta juga mungkin ya, itu jangan mengenakan kain parang, karena memang kain ini itu sangat disakralkan oleh pihak keluarga kerajaan ya. Nah, itu mengapa di sini saya merasa sangat tertarik untuk membahas kenapa sih motif parang itu sangat disakralkan ya. Dan seperti yang sudah pernah juga saya jelaskan sekilas, itu terciptanya motif parang itu pertama kali adalah terinspirasi dari peristiwa bertapanya Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram. Tapi pada saat itu beliau belum menjadi sultan atau menjadi raja ya. Jadi pada saat itu beliau namanya masih Danang Sutowijoyo. Ketika itu bertapa untuk diberikan petunjuk pada yang kuasa untuk menentukan arah bagaimana beliau akan mendirikan, waktu itu mungkin belum kerajaan ya, tapi suatu daerah yang merdeka dari kerajaan sebelumnya ya. Jadi beliau bertapa untuk mendapatkan pencerahan, mendapat petunjuk bagaimana cara memimpin, membuka wilayah tersebut hingga nantinya akan menjadi kerajaan yang berkuasa ya. Karena beliau sadar bahwa itu adalah misi yang besar, makanya beliau bertapa, dan bertapanya adalah di salah satu spot di pantai selatan, yaitu di Parangkusumo tepatnya ya. Jadi di sana kalau teman-teman ke Jogja, pergi ke Parangkusumo, di sana ada satu tempat yang memang sangat disakralkan, karena di situ adalah petilasan atau tempat di mana Panembahan Senopati bertapa sehingga mendapatkan petunjuk itu. Nah, peristiwa tersebut yaitu kan beliau bertapanya kan di pinggir laut ya, di pantai begitu, dan beliau duduk bertapa di atas karang sampai karangnya itu terkikis oleh ombak. Jadi bisa dibayangkan betapa lamanya beliau itu bertapa ya. Nah, itu
peristiwa terkikisnya karang oleh air ombak yang datang terus-menerus itu menjadi salah satu inspirasi dari bentuk utama dari motif parang ya. Nah, dan di sini ini di motif parang bagian yang bawah bergelombang-gelombang ini itu menggambarkan ombak. Nah, sementara parang pertama yang diciptakan oleh si Panembahan Senopati itu adalah yang disebut parang rusak. Parang rusak itu karena batu karang yang beliau duduki itu sampai rusak, terkikis ya. Jadi itu sebabnya mengapa dinamakan parang rusak. Ya. Tuh, yang pertama itu. Ya, kemudian dari buku ini juga diungkapkan bahwa ternyata di dalam motif parang itu tersembunyi satu simbol, ya, itu simbol rahasia. Ya, yaitu seekor burung ya. Mungkin kita dari sekilas begini kan nggak kelihatan ya mana burungnya ya. Nah, disitulah uniknya dari motif klasik keraton ya. Jadi Jogja dan Solo itu terkenal dengan yang disebut stilisasi ya. Stilisasi itu adalah bentuk asli itu disembunyikan sedemikian rupa sehingga tidak nampak seperti objek aslinya ya. Jadi tetap mengambil unsur-unsurnya tetapi itu menjadi simbol ya. Karena dalam falsafah Jawa itu untuk apa ya, berbicara itu makanya orang Jawa sering menggunakan sanepan atau perumpamaan gitu ya. Karena berterus terang secara gamblang itu dianggap saru atau kurang pantas ya. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin halus bahasanya dan semakin berkias gitu ya. Ada kiasan-kiasan ya. Jadi untuk bilang bahwa dia seorang raja itu dia nggak harus bilang, dia tidak akan mengatakan aku ini raja ya. Dan motif parang ini, motif parang apapun jenisnya ya, motif parang terutama yang parang rusak, parang kusumo, kemudian parang barong, itu merupakan statement sebenarnya bahwa publik itu harus melihat ya siapa kedudukan orang yang mengenakan itu ya. Jadi motif parang itu merupakan identitas dari keluarga kerajaan atau kerabat ya, kerabat kerajaan ya. Kok bisa begitu? Iya, karena bahwa motif burung itu tersembunyi di dalam motif parang. Nah, motif burung itu sendiri itu merupakan simbol dari bangsawan, keluarga kerajaan. Ya, kenapa dipilih burung? Karena burung itu burung bisa terbang, ya, burung bisa terbang dan burung juga bisa hinggap di pohon, di tanah. Jadi itu dianggap mewakili titah langit sekaligus menjalankan tugas di bumi ya. Jadi kalau di dalam pewayangan maupun dalam falsafah Jawa kita mengenal adanya 3 pembagian dunia ya. Jadi dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas itu adalah dewata ya, kaum dewata, dewa dewi. Kalau mungkin di dunia barat itu yang disebut malaikat itu ada di sana begitu ya. Tapi kalau dalam Jawa kita tidak menyebutnya malaikat, tapi itu adalah dewa dewi. Jadi kaum kadewatan gitu ya, yang mungkin tidak bisa dilihat, badannya badan halus ya, titah gaib, tapi yang menduduki posisi atas ya, di atas dari manusia. Kemudian dunia tengah itu adalah bumi ini yang dihuni oleh manusia. Jadi manusia itu ada di atas bumi ya, di dunia tengah ini. Sementara dunia bawah itu segala macam hal gaib yang berada di posisi bawah ya, yang ya demit kayak begitulah, setan segala macam seperti itu. Nah, itu pembagian itu kadang-kadang tidak diungkapkan ya, tapi disimbolkan ya. Misalnya kalau langit itu apa, objek apa yang mewakili titah langit ya, burung lah dipakai ya, burung, kadang kupu-kupu, tapi paling sering untuk keluarga kerajaan itu adalah menggunakan burung ya. Jadi kenapa burung? Karena itu tadi ya, burung setengahnya dia terbang di udara,
Jadi seperti dia memegang pesan dari langit, pesan dari yang kuasa, pesan dari semesta. Sementara manusia yang memiliki sifat-sifat itu mempunyai tugas lebih, ya, tugas mulia yang lebih, yaitu karena manusia tersebut memegang titah langit, memegang pesan dari langit, mereka itu harus menerapkannya di dunia. Ya, dalam hal ini mungkin di masa lalu itu adalah diwakilkan oleh raja-raja. Ya, kaum bangsawan pada saat itu memang diharapkan seperti itu, ya, memegang pesan dari semesta. Jadi biasanya memang para raja-raja Jawa zaman dulu itu sangat rajin bertirakat. Karena apa? Karena supaya dapat petunjuk langsung dari Yang Maha Kuasa, ya. Jadi apa pesan yang disampaikan oleh semesta ini untuk menjalankan tugas, ya. Jadi itu kenapa seorang raja itu sering disimbolkan dengan simbol burung itu, ya. Nah, motif parang itu menyembunyikan motif atau simbol burung tersebut, ya. Jadi disamarkan, ya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa orang Jawa itu yang halus, ya, orang Jawa yang utamanya yang dari kalangan atas itu bahasanya semakin halus, tidak akan pernah gamblang menyatakan identitasnya, tapi semua tersirat dengan apa yang dikatakan, pilihan kata-katanya maupun apa yang dikenakan, ya. Dalam hal ini motif parang menyatakan bahwa saya adalah keluarga kerajaan, ya. Belum tentu raja, ya, tergantung motifnya juga, ya. Itu dan saya mempunyai tugas yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang awam. Selamat pagi, selamat bergabung semuanya. Terima kasih sudah bergabung, ya. Bagi yang terlambat, untuk yang di awal-awal nanti bisa diulang di video yang nanti saya upload, ya. Oke. Nah, kemudian di buku ini, ya, jadi sebenarnya ada motif ini, burung terus ditransformasikan bentuknya, kemudian menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi sebenarnya ini saya ada beberapa contoh motif parang, ya. Misalnya ini parang seling, ya. Nah, misalnya ini adalah bagian kepala burung, ya, kepala burung. Sementara ini adalah badannya. Ini badannya, kemudian ini sayapnya, ya. Nah, ini disebut uceng atau lidah api. Memang nggak semua motif parang itu memiliki ini, ya, garis yang titik-titik yang seperti api ini, ya, jelas gitu. Nggak semua ada, tapi secara simbolis itu seperti itu maknanya, ya. Jadi ada kepala, ada badan, ada sayap, ya, dan ini ombak bawah, ombak, dan di sini ada intan, ya. Jadi maknanya apa? Sebentar saya jelaskan satu persatu, ya. Kepala, ini kepala burung. Jadi kepala itu kepintaran, intelektualitas, pengetahuan itu sangat penting bagi seorang pemimpin, ya. Pada saat itu mungkin zaman itu raja, ya. Raja itu pengetahuannya diambil dari semesta langsung, ya. Itu kenapa banyak orang zaman dulu, raja-raja, keluarga bangsawan, orang-orang pintar pada masa itu sangat rajin bertapa, sangat rajin bertirakat, berpuasa segala macam. Semua tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk langsung dari Yang Kuasa melalui semesta. Oke. Itu makna dari kepala. Kemudian di sini uceng, ya, mungkin untuk menggantikan paruh pada gambar burung tadi, ya. Ini adalah simbol lidah api, ya. Nah, kalau dalam falsafah Jawa, ketika orang rajin bertirakat, ya, kadang-kadang tirakatnya itu yang berat gitu, ya, yang misalnya pati geni, yang tidak boleh menyalakan sumber api apapun, ya. Jadi harus dalam kegelapan, kemudian ditambah dengan tidak makan dan tidak minum, tidak boleh merokok, kemudian juga tidak tidur, ya, tidak tidur. Kemudian itu dilakukan selama berhari-hari.
Tujuannya apa? Itu adalah supaya apa yang dia inginkan atau cita-cita atau gagasan besar itu sekali ucap jadi, ya. Jadi sabdo dadi. Itu kenapa kalau dalam cerita pewayangan tokoh-tokoh dewa itu ya, itu kalau sudah bersabda itu nggak bisa dicabut, ya, nggak bisa dicabut. Walaupun itu kemudian si dewa itu sendiri kemudian akhirnya menyesal dengan sabdanya, ya, misalnya dia tidak tahu, seperti dalam cerita Kamajaya Kamarati itu ya, itu kan Batara Guru itu saking marahnya langsung bersabda, karena sabdanya itu Kamajaya mati terbakar, ya. Setelah tahu sebenarnya Kamajaya hanya menjalankan tugas, beliau menyesal tapi tidak bisa mencabut apa yang sudah disabdakan. Nah, raja-raja pada masa itu juga orang-orang yang sakti itu yang rajin bertirakat itu juga mempunyai sabdo dadi, ya. Apa yang diucap itu terjadi, apa yang diinginkan, yang dicita-citakan itu terwujud, ya. Jadi melalui tirakat-tirakat tersebut, ya. Jadi ini itu makna dari bagian ini tadi, uceng ini tadi ya, si lidah api itu, ya. Jadi seorang pemimpin apalagi yang rajin bertirakat memang harus menjaga ucapannya. Bahkan kadang saya sering mendengar cerita, kadang di batin aja itu bisa kejadian, ya. Jadi orang yang rajin bertirakat itu justru harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata, ya. Apalagi kalau sedang dalam keadaan emosi, apalagi itu sama anak sendiri, nah itu harus berhati-hati, ya, karena itu bisa sabdo dadi. Jadi itu maknanya, makna dari si lidah api ini. Nah, kemudian badan itu artinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki tubuh yang kuat, ya, tubuh yang kuat, yang terjaga. Kemudian juga itu memiliki sayap juga, ya. Sayap itu artinya mungkin juga bisa mobilitas, ya, harus menunjukkan kerja nyata, ya. Jadi ini mungkin yang sering miss di kalangan mungkin para pemimpin zaman sekarang itu, ya. Kalau sudah punya anak buahnya yang bekerja, ya. Padahal pada zaman itu seorang Panembahan Senopati itu tetap turun ke jalan, tetap bekerja langsung bersama-sama dengan bawahannya, gitu ya. Jadi itu artinya dari sayap itu, ya, karena sayap itu juga salah satu simbol burung itu tadi, ya, bagian dari burung, ya. Jadi memegang titah langit, menjalankan tugas mulia, maka beliau sendiri juga harus turun, ya, ke lapangan bekerja secara nyata, ya, itu. Jadi artinya badan harus kuat untuk bermobilitas, untuk melakukan kegiatan yang nyata. Nah, kemudian ombak. Nah, ombak itu ini, ya, jadi segala macam peristiwa yang datang silih berganti, segala macam tantangan yang datang silih berganti itu harus bisa dilalui, ya, dengan kuat, ya, dengan kuat gitu. Jadi tantangan apapun hadapi. Dan ketika orang itu sudah teruji, ya, itu bagaikan batu yang kemudian terasah dan terlihat intannya, ya. Jadi ini makna dari bagian ini, ya, ini intan, ya. Jadi ini adalah simbol dari manusia yang sudah teruji, sudah tergembleng mentalnya, fisik, mental, spiritual itu sudah sangat tergembleng. Jadi dia menjadi bagaikan intan, ya, bagaikan intan, ya. Jadi intan itu kan keras tapi indah gitu, ya. Nah, jadi itu makna dari motif ini, ya, motif parang itu, ya. Jadi ada burung yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena ya itu tadi, falsafah Jawa, orang nggak boleh pamer, ya. Orang nggak boleh pamer. Sepandai-pandainya kita, ya, sekaya-kayanya kita, itu nggak boleh kita pamer-pamerkan, ya. Makanya di dalam falsafah Jawa maupun dalam pewayangan itu ada tiga dunia yang tadi saya jelaskan di awal itu, ya. Untuk menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat dewa, manusia itu harus menghilangkan ego-egonya. Jadi ketika bekerja, ya, berkarir atau melakukan apapun,
itu tidak boleh itu hanya untuk kepentingannya sendiri, bahkan untuk keluarganya sendiri pun tidak gitu loh. Jadi harus untuk masyarakat yang lebih luas. Itu yang membedakan seorang bangsawan, ya, bangsawan yang dalam arti yang ini ya, bukan bangsawan yang harus keluarga kerajaan tuh enggak, tapi orang yang memiliki kesadaran bahwa dia harus berguna gitu ya. Itu yaitu nggak boleh hanya menggunakan kemampuannya, kepandaiannya, kekayaannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi harus berguna untuk masyarakat yang lebih luas. Ya, karena itulah tugas dari dewa. Kalau dalam pewayangan itu sangat jelas, ya. Harus berguna untuk manusia, harus berguna untuk mereka yang ada di bawah, ya. Bahkan ada cerita itu seorang dewa itu dikutuk, ya. Jadi dewa itu bisa dikutuk juga karena lupa sama tugasnya. Ya, itu misalnya siapa itu? Batara Indra dan Batara Bayu itu pernah dikutuk menjadi raksasa dan harus tinggal di hutan, ya. Karena mereka lupa akan tugasnya. Jadi menggunakan segala macam kepandaiannya, idealismenya itu untuk kemuliaannya sendiri, ya. Dan oleh Batara Guru yang merupakan kepala dari semua dewa itu, dihukumlah mereka, ya, dijadikan raksasa. Tentu saja ini hanya semacam perumpamaan, ya. Jadi, dan itu berlaku di kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika orang itu level spiritualitasnya sudah tinggi, dianggap dia setengah sudah manusia dewa begitu, dia justru akan semakin menyembunyikan kepandaiannya, kekayaannya, dan apapun yang melekat, ya, identitas yang melekat itu justru ya mereka kaburkan, ya. Jadi falsafah parang itu seperti itu. Oleh sebab itu mungkin itu juga sebagian dari mengapa pihak kerajaan itu menganggap ini motif larangan yang tidak boleh dipakai sembarangan. Itu karena mengandung itu tadi, ya, mengandung misi bahwa seseorang yang mengenakan parang itu memiliki tugas khusus, yaitu menaati apapun yang sudah menjadi ketetapan dari Yang Maha Kuasa dan menjalankannya untuk kepentingan semua orang yang ada di sekitarnya. Tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri, ya. Dan itu kadang-kadang yang dilupakan mungkin oleh para pemimpin kita, ya. Mungkin juga kita sendiri, ya. Kita kan juga mungkin menjadi pemimpin dalam skala-skala tertentu, ya, mungkin di perusahaan, di kantor, di keluarga. Nah, itu yang mungkin kadang kita lupakan, ya, bahwa sepandai-pandainya kita itu tidak boleh mengakui itu sebagai ini kepandaianku loh, ya, kamu harus nurut sama saya. Enggak, ya. Karena seorang pemimpin sejati itu menganggap segala macam yang dia dapat itu adalah dari Yang Maha Kuasa, dan dirinya itu hanya menjadi perpanjangan tangan dari Yang Kuasa untuk memberikan manfaat bagi sesama. Begitu. Wah, ada yang bergabung padahal sudah mau selesai nih. Selamat pagi Pak Benus, Ibu Wanda, Ibu Angkim Kio, Ibu Sri. Selamat pagi semuanya. Mungkin nanti setelah ini bisa diulang, ya. Saya akan upload video ini, nanti bisa diulang untuk dijadikan salah satu referensi saja. Saya yakin ada beberapa teman-teman yang mungkin lebih tahu daripada saya, ya. Dan saya selalu percaya bahwa selembar kain batik tulis yang klasik itu banyak sekali bagiannya, seperti kita mengupas ini, ya, bawang itu, ya, layer-layernya itu banyak, dan yang saya bahas tadi itu cuman mungkin satu lapis saja, ya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Kita sampai ketemu di mungkin topik yang lain. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ke DM saya atau bisa tulis di komentar di bawah video ini yang nanti saya upload, ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat makan siang kalau yang akan makan siang. Sampai jumpa.